Hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Perjamuan terakhir Yesus bersama para murid-muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, bukan juga perjamuan kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan dan penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan umat manusia. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga memberikan pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, menyadari segala kelemahan dan dosa-dosa kita, marilah kita ungkapkan sikap tobat kita di hadapan Allah dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kehidupan yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah yang bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Maka hendaklah bersama-sama dengan tetangga yang terdekat. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging yang dipanggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak berarti dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya: pinggangmu terikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah fakta bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan dijatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulang kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus
kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur Delapan dengan referen 021. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam yang diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, ia mengucapkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan diriku." Kemudian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantaikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Dia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Raja mulia dan
raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain merah dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya. Kenalkan, nama saya Romo Gregorius Suretwo. Mungkin masih belum ada yang kenal. Selama ini saya tinggal di Tias Bangun. Ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah jumpa saya tinggal di Tias Bangun, karena sudah sejak Desember yang lalu saya ditugaskan menjadi pastor rekan di paroki Santo Petrus Kalirejo. Ya, mudah-mudahan ini menjadi perkenalan kita yang baik di hari Kamis Putih, hari perjamuan yang kudus ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang Katolik seringkali merayakan Ekaristi. Dan Ekaristi itu sebagai sumber dan puncak iman gereja, sumber dan puncak iman umat Allah.
Jadi kalau Bapak Ibu itu masih sering mengesampingkan, masih sering meninggalkan Ekaristi, berarti Bapak Ibu belum mendapatkan sumber dan belum sampai pada puncak dari iman orang Kristiani. Tapi saya yakin semua yang hadir di sini sudah pernah merayakan Ekaristi ya, sering lah, masa enggak? Ekaristi ini sebagai bentuk kehadiran Kristus yang nyata, sebab kita semua berhimpun bersama di dalamnya. Dalam Ekaristi banyak kenangan yang dapat kita banggakan, sebab di dalamnya ada satu roti yang dibagi-bagi. Roti itu dipilih, diberkati, dan dibagi-bagi. Roti itu adalah Kristus sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagai roti yang dipilih, diberkati, dan dibagi-bagi itu, Yesus juga menawarkan bagi kita untuk saling melayani. Dalam Injil kita dengarkan, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Jadi pada hari ini pun Romo bisa mengatakan, kalau aku Romomu membasuh kaki panjenengan, berarti nanti tugas panjenengan juga saling membasuh kaki. Ngerti? Ya bukan untuk mereka yang dibasuh saja, tapi seluruh umat Allah. Membasuh kaki berarti apa? Sebuah ajakan yang patut kita ikuti sebagai pengikut Kristus. Konteksnya membasuh kaki bukan hanya sekedar melayani, namun dalam kerendahan hati memberi diri secara utuh dan penuh. Membasuh kaki sebagai tindakan pembersihan dari segala kotoran yang menempel pada tubuh manusia. Kita tahu bahwa tampaknya kaki dipilih itu adalah bagian dari tubuh yang terutama paling kotor. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah pada panen belum ini? Yang sering ke sawah itu, ya, yang sering ke sawah pasti kakinya itu seperti emas, ya, kuning seperti itu. Itu yang rajin ke sawah. Kalau rajin mancing, kukunya hilang. Nah, artinya bahwa Yesus membasuh kaki para murid itu adalah bagian tubuh kita, bagian tubuh manusia yang paling kotor. Maka kita diharapkan sebagai kaum beriman, mungkin kotoran itu bisa jadi adalah dosa-dosa kita. Jika kita saling membasuh, berarti kita saling terbuka hati untuk membersihkan dari segala cemar, celah, dan dosa kita. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua, karena saat pengakuan dosa tidak sebanyak ini. Maka Yesus juga tahu kamu sudah bersih, tapi tidak semuanya, karena pada saat pengakuan dosa ada yang tidak datang. Dalam surat gembalanya, Bapak Uskup mengajak kita bersama Kristus kita pergi atau berjalan berbagi sukacita. Maka Bapak Ibu tidak usah berkecil hati. Kalau pada saat pengakuan dosa Bapak Ibu tidak datang, tetapi diharapkan lain kali Bapak Ibu bisa mengaku dosa secara pribadi. Datanglah kepada Romo, katakan, Romo, saya mau mengaku dosa. Pasti Romo itu mau melayani. Maka dalam kita sungguh-sungguh dapat menghayati Ekaristi sebagai misteri Kristus. Hakikat kita sebagai gereja yang mau bersyukur kepada Allah, membentuk satu tubuh dengan Kristus,
mengambil bagian dalam pengorbanannya, dan melalui kasih Kristus kita saling memulihkan dan mempersatukan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga malam ini, malam Kamis Putih ini, dalam perayaan ini juga bisa mempersatukan kita, supaya kita sebagai satu tubuh Kristus bisa ambil bagian yang sama. Sebab kita sebagai orang Katolik mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Semoga kita senantiasa disadarkan akan belas kasih Tuhan yang senantiasa dialirkan. Sekali lagi, Yesus sebagai roti yang satu itu dipilih, diberkati, dan dibagi-bagi untuk kita semua. Semoga malam ini Bapak Ibu mendapatkan sakramen Maha Kudus, tidak seperti pada saat Minggu Palma. Mungkin posternya atau panitianya itu tidak menyangka kalau umat Ringin Harjo itu lebih banyak dari biasanya. Jadi maksudnya sampai kurang ya, kasihan. Artinya Bapak Ibu yang tidak mendapatkan sakramen pada saat itu supaya lebih rajin lagi. Semoga Tuhan memberkati kita ini dan sepanjang segala masa.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdiri. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi si Paulus, para uskup dan para imam, semoga si Paulus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas pembelaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya. Sungguh setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerjasama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula dalam kehidupan masyarakat. Marilah kita mohon. Bersama keluarga Ibu Luciana Sugeni, kami berdoa kepadamu, ya Bapa. Kami serahkan Bapak Antonius Sutrisno yang telah memanggil kehadiratmu 40 hari yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu juga saudara kami ini menikmati kehidupan abadi dan bersatu bersama para kudus di surga. Ampunilah segala dosa di masa hidupnya, dan semoga senantiasa menemani, menguatkan, dan memberikan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus. Dia Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan Tuhan ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan mengantarkan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur.
dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika minum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan modal kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentus Setiawan Triatmojo, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepada Engkau benar dan kambingnya Engkau maklumi, bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepada kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawat, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima
dan semua keluarga yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya sisa dan darahnya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai ini. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam tawaran para pilihan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menghadap langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjauh, Dia mengambil piala yang dulu dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi kagungan yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban
leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar yang kudus, ke hadapan keagungan Ilahi, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putra dipenuhi dengan berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tinggalkan juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai pada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Juga bagi hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas keraniman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Atas
dan kedatangan bersama kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah kau memperlukan kerusakanmu, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang akan kita sambut menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin.
yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Tuhan. Semoga kami layak terus menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
kehidupan kami, yaitu keluarga kami, anak-anak, umat lingkungan, dan paroki. Mereka kami jumpai dan berjasa dalam hidup kami. Mereka yang kurang kami perhatikan, mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Alam ciptaan-Mu juga atas bangsa dan negara kami. Bersama dan melalui mereka, Engkau telah membentuk dan mengisi hidup kami. Maka dalam penyelenggaraan ilahi-Mu dan dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami mohon kepadamu, bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dicerahkan oleh kebijaksanaan-Mu, sehingga kami mampu berbicara dengan-Mu secara pribadi dan jujur. Dengan demikian, kami boleh berharap Engkau merestui niat-niat baik untuk membangun kedamaian, ketentraman, hidup di lingkungan kami, dalam berbangsa dan bernegara, serta di dalam alam ciptaan tempat kami hidup, sehingga menjadi bekal keselamatan bagi kami dan terutama demi keluhuran nama-Mu. Ya Yesus yang penuh kasih, semoga kami mampu menjadi pribadi yang semakin terlibat aktif di dalam karya-karya kasih-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, terutama yang sangat membutuhkan uluran tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda, terpujilah nama Maria, Perawat dan Bunda, terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci, terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang denganmu secara pribadi. Perjumpaan denganmu merupakan perjumpaan yang sungguh mulia bagi kami. Sabdamu mencerahkan akal budi kami, dayamu menguatkan semangat dan raga kami. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kebijaksanaan, restuilah dan berkatilah niat-niat kami dalam usaha kami untuk selalu terlibat dalam berbagai pergumulan hidup umat manusia, terutama di dalam gereja. Semoga di dalam penyelenggaraan ilahi-Mu kami dapat semakin berpartisipasi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama yang kami jumpai dan bagi alam ciptaan-Mu tempat kami hidup. Semoga dengan bantuan kasih ilahi-Mu kami menyadari bahwa sesama kami dan alam ciptaan-Mu memiliki hak untuk hidup, berkembang, bermartabat, dan bahagia. Dengan demikian kami pun dapat menjadi berkat yang membawa suasana kasih, kekuatan iman, juga ketabahan pengharapan bagi dunia dan bagi masyarakat serta alam ciptaan yang menjadi bagian hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para petugas meninggalkan ruang sakramen Maha Kudus ini dengan hikmat dan hening. Mohon perhatian benar sebelum kami menyampaikan atau mengulang pengumuman dan membacakan jadwal untuk bulan pada malam hari ini. Pengumuman yang kami ulangi tanggal 18 April Jumat besok, Jumat Agung, ada ibadat Jumat Agung jam 12 siang dipimpin oleh Romo Black, rektor dari Bapak Kandung, masuk dari Bika, Nanto Gabungan, masuk dari Bapak Pindah juga Bapak Yono. Kemudian pimpinan dari PK dan latihan guru. Untuk cek gereja dan aula dari kelompok Yosef dan Toyola. Untuk lima Romo Saudara dari kelompok Ekodius. Untuk Jumat Agung sambil mengumpulkan angkot APP. Kemudian hari Minggu Paskah bisa jam 7.30
itu atau jam setengah 8 pagi. Ekor dari saudara ibu, masuk dari saudara kita, pun gabungan, pimpinan ONK, supaya dipaskan dari Bapak Yoga, membawa persembahan dari saudara Budi dan Hayati, Ibu Sri Budiani dan Bapak Sugino, Ibu Masih dan Bapak Miaso, kemudian gereja dan aula dari kelompok Franciscus dan Kristofurus, saudara Romo dari kelompok Petrus. Dan berikut jadwal untuk bulan pada malam hari ini. Yang pertama, kelompok Timotius, Anastasia dan Vicentia dimulai jam 9 sampai jam 10. Kemudian Stefanus dan Petrus Canisius jam 10 sampai jam 11. Kemudian Martinus dan Antioquia Yakobus jam 11 sampai jam 12.